Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala dzatil ahmadiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirat santriyat al-ikhwan, yang pada pagi ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian seminggu sekali, yaitu ngabasuhan ngawas ba'da subuh santriyat al-ikhwan. Langsung saja, kita gangguan bahwa kita hari ini adalah kumpulan dari program pikiran di masa kecil yang belum selesai. Saya ulangi, kita hari ini sebenarnya adalah kumpulan dari program pikiran di masa kecil yang belum selesai. Jika di masa kecil ada orang tua, keluarga, atau tetangga, atau juga mungkin teman yang bilang ke kita, "Ah, kamu mah bodoh. Ah, kamu mah nggak gaul. Ah, kamu mah miskin. Ah, kamu mah keras kepala," misalkan ada yang begitu ya, misal. Nah, maka secara tidak sadar kata-kata negatif di masa lalu yang sering terulang itu kadang tersimpan di memori, sehingga pikiran kita itu terkadang menyimpulkan bahwa ketika kita mau belajar, gak mau, dah aku mah percuma belajar juga, dah kata orang lain juga aku mah kan begitu. Ketika kita mau berprogres dan mau berproses, gak mau, aku mah gak bisa, soalnya kata orang juga aku mah pemalas. Ketika ada yang memotivasi, kalau bagaimana kita bisnis, gak mau, aku mah gak bisa, aku mah bukan orang yang bisa bisnis, soalnya kata orang lain juga aku mah orang miskin. Terus saja seperti itu dan seterusnya. Nah, ini kata-kata dari orang lain di masa kecil itu jangan sampai tersimpan yang negatif. Maksudnya begini, mereka bisa berkata kepada kita di masa lalu itu memang mungkin hanya dari fakta waktu itu. Akan tetapi kita sekarang sudah jauh berbeda, bukan lagi kita yang hari kemarin. Kita hari ini bukan yang hari kemarin, apalagi yang masa lalu. Waktu itu adalah usia sekian, kalau sekarang sudah sekian. Nah, oleh karena itu kita masuk pondok ini harus mulai belajar merubah mindset, perspektif kita. Apabila memang ada orang lain yang menghina, mencibir, mencemooh, apalagi membuli misalkan, biarkan itu masa lalu yang hari ini kita jadikan motivasi agar kita menjadi pribadi yang sebaliknya. Bahkan orang yang menganggap kita tidak bisa, kita harus buktikan bahwa sebenarnya kita bisa.
Orang yang menganggap kita bodoh harus buktikan kita orang yang buktikan bahwa kita anak yang berprestasi. Orang yang berkata bahwa kita miskin, keluarga miskin, kita buktikan kita bisa menjadi orang kaya. Bisa. Begitu. Jadi jangan terlalu difikirkan kata-katanya itu. Memang orang lain berkata seperti itu adalah teguran bagi kita, motivasi bagi kita. Seharusnya begitu kan? Mereka berkata berarti atas takdir Allah. Itu sebenarnya nasihat bagi kita. Jadi stop insect, stop over negatif. Apalagi kita rubah bahwa kita adalah seorang pribadi yang bisa mandiri, seorang pribadi yang disiplin, pribadi yang menyukai proses, bukan hanya menyukai begitu ya. Jadi jangan fokus ke hasil, tapi harus fokus ke proses. Karena orang yang mencintai proses biasanya akan lebih bertahan, akan bisa bertahan lebih lama dibanding orang yang hanya fokus pada hasil akhir. Saya ulangi, orang yang menyukai proses, dia akan bisa bertahan lebih lama dibanding orang yang hanya fokus, yang hanya menyukai hasil akhir. Karena bagaimanapun juga, hidup kita ini bukanlah template dari orang lain. Jadi stop menggunakan template peta hidup orang lain. Apa? Stop menggunakan template peta hidup orang yang hanya bisa dikopas dan disalin. Karena setiap orang ada masanya, setiap orang ada perjalanannya, setiap orang ada awalnya, setiap orang ada pengorbanannya masing-masing. Boleh pengalaman orang lain kita jadikan referensi, tapi bukan harus kita jadikan standar hidup. Beda kan? Saya ulangi, kesuksesan orang lain boleh kita jadikan referensi, tapi jangan dijadikan standar hidup. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mereka berhasil itu pasti step demi stepnya sudah mereka lalui. Mereka mengalami kegagalan, mereka pengorbanannya begitu dahsyat, mereka rela meluangkan waktu, bahkan bercucuran keringat, mungkin juga menangis. Nah, jadi seseorang yang sukses itu pasti banyak pengalamannya, sehingga dia bisa bercerita. Kalau kita hanya mendengar cerita orang lain saja, mendengar cerita hasil proses dari orang lain saja, lalu bagaimana dengan cerita kita? Jadi buatlah cerita kita nanti digabungkan dengan cerita orang-orang yang sukses itu. Jadi bukan hanya mendengar, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita juga harus bisa punya cerita. Tentunya cerita kita yang bisa memotivasi orang lain. Makanya
Kalau dalam hadis kan ada kata-kata khairun nas anfa'uhum linnas. Secara pengembangannya adalah pertama, disclaimer dulu. Mungkin karena di sini ada sebagai anak RT, mungkin RW, anak lurah, anak pejabat yang di rumahnya itu ingin ini dan itu selalu ada. Ada yang begitu ya? Nah, maka ketika kita sudah di pondok harus merasa sama. Kita sama-sama pelajar sedang menimba ilmu. Maka masih gangguan mainnya. Jangan merasa paling penting, karena kita bukan hilal saat sedang isbat. Maksudnya jadi kita harus stay humble yang di luar duduk. Jadi perlihatkan keramahan kita ya dengan teman sekamar ataupun seasrama ataupun beda asrama. Kita harus humanis dan harmonis. Jangan merasa bahwa kita siapa, karena kita sekarang bukan siapa. Belum jadi apa. Nah, bisa dipahami? Jadi jangan merasa spesial karena kita bukan martabak telur. Jangan merasa paling besar karena kita bukan bakso urat udal jumbo. Jangan merasa bahwa kita orang yang paling dicari, karena kita bukanlah es teler durian di siang bolong. Jangan merasa dinanti, bahwa gak ada kita mah, gitu kan ya? Gak begitu. Orang lain tidak semua kenal kita loh, gitu. Jadi jangan merasa kita yang paling dicari, karena kita bukan rendang daging di hari raya Idul Fitri. Jangan merasa penting, karena kita bukan hilal di sidang isbat. Yang ditunggu-tunggu itu adzan maghrib di bulan puasa. Sepakat gak? Itu yang pasti ditunggu-tunggu. Bahkan kita jangan merasa paling istimewa, karena kita bukanlah daerah istimewa Yogyakarta. Itu dulu. Apalagi kita merasa sok crispy. Jangan merasa sok crispy, gak ada kita, bagaimana orang lain gak seperti itu. Hidup ternyata. Coba. Takolan helanya virus natanya. Ya, jadi jangan merasa sok crispy karena kita bukan kulit KFC. Dan juga kita jangan merasa paling hot karena kita bukan sambal geprek level 20. Dan juga kita jangan merasa paling elit karena kita bukan tiket VIP. Nah, oleh karena itu semua sama lah intinya. Bahkan kita jangan merasa paling dibutuhkan karena kita bukan paket data ataupun kuota. Ya kan? Nah, ketika kemarin di rumah santri baru khususnya itu di rumahnya ada yang diperlakukan bagaimana. Nah, ketika kita di Kobong mah biasa saja ya. Dan
Tentunya kita di Kobong harus saling membahagiakan, harus saling berbagi kebahagiaan. Jangan merasa si paling serius. Wah serius, ya buat orang malaikat Jabaniyah. Ya. Jadi kita harus bisa memposisikan status kita, harus bisa menempatkan diri. Oh kita ini sekarang sedang jadi apa, sedang menjadi siapa, begitu. Jadi tidak selamanya dengan jabatan kita, begitu loh. Jangan terus merasa bahwa kita mau kan kakak kelas, kita mau kan senior, gak ada senior. Intinya ketika ada santri baru yang butuh apa tuh mereka, biasanya butuh apa? Butuh perhatian atau butuh apa sih? Apa saja kan? Nangis gitu ya. Oh iya mantunya nangis tuh sih. Ada yang nangis gak santri baru? Ada. Kenapa biasanya? Aida kayak berapa tahun nangis gitu. Baru terus teman. Tapi sekarang mah enggak ya. Aida sudah kuat. Aida kamu harus kuat karena kamu bawa api. Nah jadi nikmati setiap perjalanan hidup, nikmati hari ini, nikmati saat ini. Jangan terlalu memikirkan masa lalu yang kelam, jangan terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi. Nikmati saja prosesnya. Hari ini nikmati, alhamdulillah kita bisa melihat lagi, bisa membuka mata, masih sehat, kan begitu. Orang lain mah gak bisa bangun, ada yang bisa bangun badannya sakit dari rumah sakit, ada yang gak bisa jalan. Ya Allah, maka bagaimanapun juga kita harus tetap bersyukur, karena nikmat Allah itu tidak terbatas. Kita bisa ngicip saja. Apa gitu ngicip? Kita bisa berkedip saja, alhamdulillah. Coba kalau bagaikan boneka, kan repot. Ketika kita capek ya istirahat, karena kopi juga dinikmatinya saat jeda. Bagi yang suka ngopi, santriat mah ngopi na budai, nah sambil santai gitu. Kalau enggak kopi, minum apa? Nobo. Itu nobo, cap monyet. Bukan berarti minuman monyet. Siang hari panas-panas minum teh pucuk gitu. Kan nikmat ya. Teh pucuk dingin atau cincau, apa sajalah yang sekiranya karena otak teh fresh gitu. Jangan sampai otak kita itu brown out, jadi membusuk, akhirnya selalu mengeluh begitu ya, selalu mengeluh. Ya Allah, gitu ya. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak dihargai, sehingga hanya butuh healing dan healing terus. Itu jangan seperti itu. Jadi ketika kita tidak merasa dibahagiakan oleh orang lain, meskipun dengan orang tua misalkan karena jauh, maka buatlah kebahagiaan diri sendiri. Nah maka kembali tadi, sebentar. Jadi ini ditujukan khususnya bagi santriat lama kepada santriat baru dan sesama
yang baru ke santri yang baru, yang lama sama ke santri yang lama. Kalau belum bisa memberi kebaikan, setidaknya jangan menambah keburukan. Diulangi. Apa? Kalau belum bisa memberi kebaikan, setidaknya jangan menambah keburukan. Jadi jangan menjadi teman yang toksik. Lebih baik kita menyendiri dulu saja kalau belum bisa bersosial. Kalau belum bisa sosial, berarti harus minimal punya teman dekat 1 atau 2 orang. Karena bagaimanapun ada tipikal orang yang tidak bisa bersosial. Padahal itu harus. Kalian jangan hanya menyendiri terus ya. Karena kalau sendiri terus akhirnya akan merasa bahwa saya tidak berharga. Bahaya itu. Kemudian yang kedua, pengembangan dari khairun nas anfa'uhum linnas ini ya. Kalau belum bisa memberi semangat, setidaknya jangan mematahkan harapan. Apa? Nah begitu. Kalau belum bisa memberi semangat, setidaknya jangan mematahkan harapan. Jangan yang tadi kayak di awal. Kamu mah, dasar kamu mah, jangan begitu. Kamu mah dasar jatuhnya nanti bullying. Kemudian kalau belum bisa mengangkat orang lain, setidaknya jangan menjatuhkan. Apa? Kalau memang kita sudah ada di posisi tengah, apalagi di posisi atas, maka kebaikan yang kita miliki, skill yang kita miliki jangan terhenti di kita, harus mengajak orang lain. Jadi katiasa urang teh tong terhenti di urang, ajakan batur supaya tiasa. Gitu. Tapi itu memang perlu cinta, perlu dengan cinta. Karena bagaimanapun kalau tidak cinta ya bagaimana mau mengajak. Makanya setiap diri kita harus berusaha menjadi orang yang disukai, agar orang lain pun mengajak kita, orang lain pun merekomendasikan kita. Gitu. Kemudian kalau belum bisa membuat orang lain tersenyum, setidaknya jangan membuatnya menangis. Saya ulangi, kalau belum bisa membuat orang lain tersenyum, setidaknya jangan membuatnya menangis. Beda lagi, tapi kalau menangisnya karena rindu. Biasanya kan ada santriat mah menangis karena rindu, ulpah nangis karena digebluk dina tangga. Itu mah kan dengan sendirinya itu mah. Jadi kalau naik turun tangga harus hati-hati, ulah sampai misalah, sampai benyol. Di tangga harus antri berarti dimanapun. cek. Jadi santri itu sih kira rieunya can cocok umur sebenarnya, can pas umur. Nah dibantu ya ibu-ibu. Cek. Tuh kemana gitu. Jadi tayaan ya nak. Jadi kaganggu. Begitulah intinya ya. Kemudian
kalau belum bisa menjadi solusi, setidaknya jangan menjadi masalah. Silahkan ulangi. Nah, jangan menjadi benalu ataupun parasit di orang lain. Jangan menjadi benalu atau parasit di kehidupan orang lain. Kalau memang kita masih belum bisa menjadi pribadi yang baik, lebih baik diam. Intinya diam. Kemudian kalau belum bisa memberi manfaat, setidaknya jangan memberi mudarat. Tong sok hayang nyilakakeun batur, da urang ge hayang salamet nya. Berarti sami nu dirasakeun ku urang teh batur ge kitu. Lamun urang aya sok tegenah ketika aya batur nu teresepeun, maka urang kudu resep. Tong nyirikeun teresep. Lamun teu bisa komuk, teu bisa ngondisikeun wajah, berarti tong pernah. Kitu. Teh tisam amek ka saha misalnya. Teu bisa ngondisikeun wajah senyum ketika penak jeung saha, teh berarti tong maka pernah. Daripada si itu makin bertanya-tanya, komo awe masuk nyimpulkeun kan nya. Jadi harus validasi bagaimana. Kayaknya dia agak suka deh sama aku. Padahal belum tentu begitu. Mungkin karena baru bangun tidur, wajahnya jadi aut-autan. Atau mungkin dia sedang bad mood karena apa, gitu bukan karena kamu. Gitu ya. Jadi apa katanya barusan? Ya, kemudian kalau belum bisa memberi jalan, setidaknya jangan menghalangi langkah. Apa? Nah gitu. Kita sendiri stuck, maka jangan buat orang lain stuck. Jadi hidup itu harus terus bergerak, berkembang, jangan stagnan ataupun monoton. Karena kita ini adalah makhluk yang berkembang, berkemajuan, sehingga dari era ke era pun selalu bermunculan, baik itu alat transportasi, alat telekomunikasi, alat komunikasi kan itu selalu ada yang baru ya. Itu tandanya manusia itu terus berkembang. Nah begitu. Kalau kita belum bisa beri jalan, berarti setidaknya jangan menghalangi langkah. Keun we. Cina nyobaan hesek mah. Yo batahan tanya kata teh sipa teh misalkan. Teh tekenging kitu wae atuh cina. Bilih anu tah eta mah nasihat. Ai dijelaskeun mah jeung alasanana. Eta mah urang kudu berhenti eta mah. Lamun urang asalna dina kagorengan gitu. Cik. Tayaan. Aya di. Oh syaratna dikit. Kalau belum bisa menghargai, setidaknya jangan merendahkan. Apa? Bagaimana cara menghargai orang lain? Menghargai itu bukan dengan memberikan harga kamu berapa sih? Saya akan beli, bukan begitu. Tapi menghargai orang lain itu kalau dia memiliki privasi, berarti jaga privasinya, jaga rahasianya, jangan comel. Kemudian kalau dia mah sukanya begitu, asal positif biarkan.
harus sama dengan kita kok. Karena memang kita diciptakan juga berbeda, dari keluarga yang berbeda, ya gak? Dari lingkungan yang berbeda, pendidikan SD SMP-nya berbeda, kan begitu? Atau cek. Gitu salah. Intinya jangan merendahkan. Kalau belum bisa memberi pujian, setidaknya jangan menghina. Apalagi bagi orang yang sudah berjuang 90% benar, misalkan 10% salah, maka jangan fokus pada yang 10%-nya. Misalkan kita sebagai ketua pelaksana, tim kita itu ada satu kesalahan, hanya satu kesalahannya misalkan. Bahkan di satu tim itu ada satu orang yang tidak bergerak, misalkan ya, dia mah kurang berprogres, tidak 100% terhadap tugasnya. Maka jangan fokus pada satu orangnya itu, tapi hargai, puji orang yang 90%-nya itu. Jadi jangan membawa yang kecil ke hal yang besar, tapi bawa yang besar ke hal yang kecil. Kalau di kelas misalkan nih, kita sudah edukasi bahwa anu misalkan, tapi ada satu orang dua orang yang tidak nurut. Jangan fokus pada orang yang tidak nurutnya itu. Kita fokus pada orang yang menghadap, kita fokus pada orang yang taat begitu. Jadi jangan induktif, tapi deduktif, begitu. Misalkan nih ada teman kita yang tidur, padahal sudah kita ajak bangunin, kita jangan terbawa tidur, tapi biarkan yang tidur terbawa oleh kita. Karena bagaimanapun kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejelekan akan selamanya lebih banyak kebaikan. Akan lebih banyak bagaimanapun itu. Makanya ketika guru misalkan menerangkan lalu ada kesalahan sedikit gitu, jangan fokus kesalahannya, tapi guru itu sudah dari lama mengajak kebenaran, begitu ya. Karena guru juga manusia. Karena kalau kita selalu fokus pada kesalahan orang lain, fokus pada kejelekannya, bagaimanapun juga kita tidak akan menjadi mencintai. Awak mencintai seseorang, misalkan masih orang Cianjur lah, atau orang Bogor atau orang Sukabumi misalkan, nikah misalkan, menjadi pasangan. Kenapa orang tua kita masih terus bertahan? Apakah dari ibu kita tidak ada kekurangan? Apakah dari bapak kita, ayah kita tidak ada kekurangan? Ada kan? Tapi kenapa mereka terus bertahan? Karena fokus pada kebaikannya. Karena bagaimanapun lebih banyak kebaikannya. Apalagi di mata Teh Ripa banyak kejelekannya, tapi Teh Ripa selalu melihat kebaikan. Mungkin ada kebaikan, gitu. Nah selanjutnya, kalau belum bisa memberi kepercayaan, setidaknya jangan menebar kecurigaan. Itu hal yang paling susah ya, memberikan kepercayaan kepada orang lain itu. Makanya kita harus berusaha menjadi orang yang bisa dipercaya. Kita boleh tidak percaya pada diri sendiri, tapi harus percaya kepada guru kita. Bade ditikahkeun cenah sareng anak ajengan, uyuy teh nya bade ditikahkeun cenah anak ajengan, uyuy yang katanya akan selamat tinggal sebentar lagi, akan goodbye dari Al-Ikhwan. Doakan saja semoga selamanya diberikan perlindungan, sehat lahir batin.
mungkin sudah menjadi pilihan terbaiknya di sana. Semoga husnul khotimah. Iya kan? Meskipun kita nih innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mugi-mugi husnul khotimah ditampi iman Islamna gitu. Itu teh bukan hanya ditujukan kepada orang yang meninggal. Kalau kita melihat artinya gitu. Nah, kalau kita sudah dipercaya, coba pokoknya. Jangan tidak mau. Karena tidak mungkin orang lain menyuruh kalau kamu tidak ingin bisa. Atau bahwa percaya bahwa kamu itu bisa. Coba. Santriat misalkan disuruh ceramah dadakan. Eta teh aya dua kemungkinan kan, supaya bisa dadakan ame persiapan deui atau karena pasti bisa euy. Coba makana. Anjeunna pan kitu sok sieun anu batur teh nyebut teu bisa keun bae engke eta mah dan can. Ai barang mah tuh nya cenah batur ka urang mau nata anu belum tentu. Ataupun mungkin iya terdengar bahwa ada orang lain yang nyeletuk ke teman kita. Ih cenahnya tadi goreng eta. Keun bae, goreng tinggal perbaiki. Nya teh tinggal perbaiki gitu. Teh Sophia disuruh nenek misalnya. Disuruh bunda, Sophia cobain ya. Kamu tampil karena nenek tidak akan selamanya ada. Cobain Teh Sophia. Jangan selamanya tidak mau. Kalau tidak mau, kamu tidak akan bisa. Kalau tidak mau, tidak akan berkembang. Kalau tidak mau, orang lain tidak akan percaya. Coba dulu. Nah, sebelum dicoba kan berarti di sini pun ada persiapan. Kira-kira tema apa sih nanti si nenek suka tentang apa sih gitu. Nah, dari mencoba itu akhirnya kita percaya diri. Kalau tidak dicoba, tidak akan percaya diri. Lanjut, kalau belum bisa mengerti, setidaknya jangan menghakimi. Ari maneh kunaon sih hirup teh sinengan kitu we ngaluh we. Eta teh lain ngaluh, butuh teman curhat gitu. Ih, maneh mah naon deui? Maneh mah duit teh ngan saep we. Lain buru-buru saep ganjal saep bekalna salit teh. Atau mungkin berapa jajanan dah yang obat. Jadi ulangi apa katanya? Itu yang paling penting. Jadi jangan mudah menjustifikasi, menjudge, menghakimi orang lain dengan kesimpulan dari kita sendiri tanpa adanya validasi. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang hari demi hari menjadi lebih baik. Buat suasana kita di sini itu senyaman mungkin, nyaman bagi diri kita sendiri dan nyaman bagi orang lain. Ciptakan kebahagiaan agar siapapun yang kesini menjadi bahagia. Kita punya mukena banyak misalkan, simpanlah di sini. Siapa tahu ada ibu-ibu yang ikut sholat kesini tapi tidak bawa mukena, itu pun menjadi nilai kebaikan, bisa menjadi pahala untuk kita. Apapun yang kita miliki, kalau punya lebih jangan untuk kita sendiri, harus mau berbagi. Demikian yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab.